Assalamualaikum sahabat tani. Selamat datang di channel saya. Ya, ketemu lagi dengan saya Wahyu di Porang Langkat Sumut. Kali ini kebetulan kita ada kunjungan khusus dari pihak Bapak Kepolisian dari Polda Papua. Selamat datang Pak. Itu dengan Pak siapa? Pak Victor. Victor. Pak Victor ini kebetulan Pak Victor ada dinas di sini, jadi beliau berkunjung ke kebun kita. Untuk dia menanyakan untuk masalah budidaya porang yang kebetulan ada jadwal untuk dinas di sini ya, dinas dalam rangka apa ini Pak? Di sini penempatannya dalam rangka bagaimana kita belajar tentang budidaya Sumatera Utara itu bagaimana, entah itu tentang pertanian atau apa yang ada di Sumatera ini biar jadi bekal nanti kita pulang ke Papua. Oh begitu. Memang misi tujuannya itu berapa lama di sini Pak? Di sini setahun. 1 tahun ya, setahun. Udah berapa lama di sini? Kalau di sini udah kurang lebih 4 bulan. 4 bulan, berarti masih ada 7 bulan, 8 bulan lagi ya. Ya. Ini sekarang kita ada dihadapin inilah budidaya porang namanya. Budidaya porang yang mungkin untuk selama ini udah pernah dengar atau udah pernah lihat langsung tentang porang ini belum Pak? Kalau untuk saya baru pertama kali ini lihat budidaya porang kayak gimana. Pertama kali lihat. Dan juga baru sampai di sini juga lihat porangnya tuh kayak gimana, gimana cara pengelolaannya. Mungkin lebih selanjutnya abang bisa jelaskan. Oh boleh. Ya, untuk porang ini sendiri ini sebenarnya udah program dari pemerintah yang kebetulan kemarin kan Pak Presiden juga udah berkunjung ke Madiun. Beliau meresmikan untuk pabrik porang di Madiun. Jadi beliau menyarankan untuk masyarakat menanam porang karena ini porang ini termasuk salah satu komoditi ekspor andalan Indonesia, gitu kan. Jadi untuk porang ini itu hasilnya itu digunakan untuk yang pertama 80% untuk kebutuhan bahan makanan pokok, 20% untuk kebutuhan industri. Nah, yang untuk bahan makanan pokok ini tadi yang pertama contohnya misalkan untuk beras Jepang, gitu kan, beras shirataki ya. Terus mie shirataki, terus untuk kebutuhan industrinya itu seperti pembuatan lem, pembuatan kosmetik, obat-obatan. Nah, itu udah banyak macamnya lagi kan gitu. Jadi 80% untuk makanan pokok, 20% untuk industri. Nah, itu jadi makanya Presiden juga menganjurkan karena ini nilai jualnya sekarang masih lumayan tinggi. Jadi sekarang kita mulai dibudidayakan di pangkalan susu ini. Ini baru kita di sini. Ya? Baru. Kalau boleh tahu Bang, ini bibitnya ya? Iya, bibit ini ada 3 macam. Macam. Jadi ini yang pertama ini bibit spora yang kita tanam. Jadi nanti pohonnya dia kecil. Ini seperti ini. Oh, dari kayak gini ya? Iya. Pohon spora ini dari bibit spora ini masih kecil ya? Usia ini kurang lebih 1 bulan. Usia bulan? 1 bulan, masih 1 bulan. Jadi spora ini kalau porang ini dia besar pohonnya itu berdasarkan dari besar bibit yang kita tanam. Semakin kecil yang kita tanam, pohonnya juga semakin kecil. Semakin besar dia juga semakin besar buahnya dan pohonnya. Contoh ini bibit kata. Dari bibit kata ya, bibit kata ini ukuran kurang lebih yang tadi saya bilang ukuran 300 sampai 400 butir per kilogram. Nah, jadi ya kurang lebih seginilah seperti guli gitu ya. Nama bibitnya apa Pak? Kata. Bulbil. Sebenarnya dia bulbil itu yang dihasilkan dari batang-batangnya sini. Batang-batangnya nanti dia itu mulai muncul tuh. Nah, jadi bulbil ini tadi kalau mau kita panen dia harus dorman dulu. Dorman itu dalam artian pohonnya harus mati dulu baru bisa kita petik. Jadi dia harus benar-benar tua. Kalau misal ya harus kata ini tadi harus benar-benar tua baru bisa kita ambil. Dia harus terlepas sendiri. Nggak boleh kita petik. Iya, kalau kita petik itu resikonya gini. Dia belum cukup umur tua. Jadi kalau misalkan kita tanam lagi itu ada kemungkinan nggak tumbuh. Nah, jadi lebih bagus kita biarkan aja sampai dia terlepas sendiri dari batangnya, baru kita panen, kita kumpulkan di rumah, kita simpan. Itu dia bisa bertahan sampai untuk masa tanam lagi 3-4 bulan. Jadi selama dia nggak busuk masih bisa kita tanam. Nah, ini yang dihasilkan dari pohon yang dari kata. Pohon dari kata ya. Kalau yang dari umbi lain lagi. Nah, umbi itu
yang dihasilkan dari ini misalkan kita tanam kata, nanti ada hasilnya umbi di bawah. Nah, di bawah umbinya tadi kalau untuk kata 200 butir per kilogram itu kurang lebih ya dapatlah antara 2 on. Kalau lahannya bagus bahkan bisa sampai 1 kilo lebih gitu kan. Jadi kalau ukuran 2 on kita tanam ulang itu rata-rata bisa dapat kalau tanahnya subur, nutrisinya cukup, itu bisa 2 kilo per pohonnya. Kegunaannya apa bang? Kegunaannya ini kalau udah maksudnya ini digunanya untuk apa bang? Gunanya itu tadi yang saya jelaskan. Porang ini digunakan untuk 80% itu kebutuhan bahan makanan pokok, yang 20% untuk kebutuhan industri. Industri ya itu tadi kayak pembuatan lem, penjernih air tawar, terus untuk obat-obatan, kosmetik ya juga. Nah, yang 80% kebutuhan makanan itu kayak di Cina sekarang kan mereka rata-rata makannya itu mie shirataki. Iya. Nah, Cina kita ada 16 negara tujuan ekspor kita. Jadi ini diekspor keluar? Semua ekspor. Ekspor. Ini komoditi ekspor. Sebenarnya di Indonesia sendiri juga ada sebagian yang gunakan yang untuk ya kita mungkin nggak sampai ke sana, tapi ada yang menggunakan di Indonesia itu. Jadi kayak ada juga sebagian orang yang makan mie shirataki itu tadi, mie shirataki sama beras Jepang gitu, beras shirataki gitu. Terus banyak sih fungsinya ini untuk apa kegunaannya sendiri. Banyak ya. Fungsinya banyak. Jadi makanya Presiden juga menganjurkan kita mulai tanam porang supaya ekspor kita bisa memenuhi target, karena kan target pemerintah juga ada di tahun ini sama tahun sebelumnya itu beda gitu. Kalau di tahun sebelumnya itu ya pernah saya dengar kurang lebih di 75.000 ton porang kering. Porang kering kita jadi anjuran pemerintah juga ini kita nggak boleh langsung ekspor mentah. Harus dijadikan minimal porang kering yang udah diolah baru bisa diekspor. Kenapa nggak bisa mentah? Larangan dari pemerintah. Selama ini kan pemerintahan Bapak Jokowi kan dia melarang untuk ekspor bahan baku mentah. Jadi harus ya minimal harus diolah dulu di Indonesia. Yang tujuan utamanya itu yang pertama mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Yang kedua menyerap tenaga kerja. Jadi kalau misalkan ada kita olahnya di Indonesia berarti kan tenaga kerja yang dibutuhkan di Indonesia kan. Kalau misalkan kita langsung ekspor bahan mentahnya berarti kan yang bekerja di sana nanti di sana gitu. Itulah tujuan utamanya maksudnya. Jadi ya ini dari bibit kata. Jadi bibit kata ini kan di sini kita hanya pembibitan ya. Pembibitan setelah nanti ini masa hidupnya kan 6 bulan. Setelah 6 bulan dia pohonnya harus mati dulu, setelah mati nanti baru bisa kita panen umbinya. Jadi itu tadi sama seperti kata. Kalau kata kan dia harus pohonnya mati dulu, dia terlepas sendiri dari batangnya. Begitu juga umbi. Kalau umbi dia juga pohonnya harus mati dulu selama 6 bulan nih pohonnya hidup kan. Ini kan tunasnya berganti-gantian nih. Tunas pertama hidup 1,5 bulan, muncul tunas kedua. Setelah tunas kedua umur 1 bulan nanti muncul tunas ketiga. Tunas pertamanya mati. Nah gitu. Jadi kalau dari kata ini bisa 4 sampai 5 kali tunas. Setelah umur 6 bulan lebih itu dia mati semua, nggak tunas lagi. Kalau udah nggak tunas lagi dia mati pohonnya. Terus umbinya di dalam tadi kan nggak busuk. Kalau kita biarkan aja sampai akarnya terlepas sendiri, itu baru bisa kita panen. Kita panen nanti kalau mau kita jual ya bisa. Kalau udah mencukupi syarat dari pabrik lah. Pabrik itu kan menerima minimal ukuran 7 on. Jadi kalau misalkan di bawah 7 on itu berarti harus kita tanam lagi supaya dia lebih besar. Kalau ukuran yang dihasilkan ini tadi mungkin sekitar 2,5 kilo ya. Kalau setengah kilo kita tanam itu bisa jadi 5 kg. Nah, itulah baru nanti namanya umbi produksi kalau setelah di atas ukuran 7 on gitu.
Jadi bang ini belum ada yang betul-betul udah tua ya, belum, masih muda semua. Ini masih umur 1,5 bulan yang Biasa umur kata ini. berapa? Umur berapa baru bisa nih? 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Setengah tahun lah. Setengah tahun ya, 6 bulan baru kita panen, nanti baru kita karantina di rumah gitu. Karantina, habis karantina nanti ini kita tanamkan harusnya di musim hujan supaya kita namanya nggak melawan musim. Kalau misalkan kita musim kemarau tanam, kita akan kerepotan sendiri. Yang pertama kita harus nyiram setiap saat gitu kan. Jadi kalau misalkan porang ini dia butuh air, tapi dia nggak mau tergenang gitu. Butuh air tapi nggak mau tergenang ya? Iya, karena dia jenis umbi-umbian ini nggak bisa tergenang, nggak bisa terendam air. Tapi dia butuh air. Butuh air ya? Nah, butuh air. Kalau kekeringan juga dia mati. Tapi abang, aku tuh pengen lihat itu namanya porang. Bentuknya kayak gimana? Pohon porang ini kebetulan memang ini kan kita belum ada. Ini kalau ya? kita bongkar juga belum ada karena umurnya usianya masih 1,5 bulan. Tapi nanti bisa kita tunjukkan di handphone umbi yang udah dihasilkan tadi, umbi produksinya lah gitu. Nah, kalau misalkan nanti mau masih di sini kan 6 bulan lagi, nanti waktunya kita panen bisa kita datang sini lagi. Insya Allah ini bulan 2 atau bulan 3, bulan 2 atau bulan 3 ini kita bisa udah panen di sini. Nah, setelah itu baru kita bongkar, kita panen, nanti kita tanam ulang sewaktu musim hujan tiba, yang musim hujan tahun depan. Itulah. Kalau untuk sekarang belum ada karena usianya masih baru 1,5 bulan. Jadi umbinya juga di dalam kalau kita korek ini belum ada, masih akar semua. Iya, dia umbinya ini terbentuk ukuran 3 bulan ke atas. Baru mulai kelihatan umbinya. Kalau misalkan dari 3 bulan ke bawah itu mungkin masih berbentuk akar gitulah. 5 bulan atau 6 bulan gitulah. Ya, 6 bulan. Ini sekarang bulan 10, 11, 12, 1, 2, ya bulan 3 nanti lah. Bulan 3. Bulan 3 masih di sini kan? Nanti bisa lihat langsung lagi lah kalau pas kita panen. Soalnya aku pengen kali lihat porangnya tuh kayak gimana bentuknya. Kan cuma tahu nih pohonnya kan. Belum lihat hasilnya tuh kayak gimana. Betul. Ya, pohonnya itu nanti ini juga kataknya sebenarnya belum tahu ya, belum lihat katak itu yang seperti apa gitu kan. Namanya katak atau katak? Katak. Katak. Katak ini ya sebenarnya kalau bahasa bahasa bakunya itu bulbil. Bulbil. Jadi katak ini ya mungkin ya dari awalnya mereka udah menyebut ini namanya katak karena bentuknya mungkin seperti katak atau kodok, nggak tahu gimana asal mulanya kenapa dibilang katak. Jadi musim kemarau sebenarnya porang ini bisa dihidup kapan aja, di mana aja gitu kan. Yang penting ada media tanamnya. Tapi kalau misalkan kita tanam di musim kemarau, itu nanti resikonya ya kita harus nyiram tiap hari. Dan panas dia juga, kalau udah terlalu panas dia nggak mau hidup. Bukan nggak mau hidup, tapi pertumbuhannya tadi terhambat. Hidup kadang ya hidup, nanti begitu kena sinar matahari yang terik kayak ada di ujung sana itu, dia lambat pertumbuhannya, terus daunnya juga gosong kalau terlalu panas. Ini sekarang udah sebulan ya? Umur 1,5 bulan, yang ini kurang lebih 1 bulan, ya hampir 1,5 bulan juga. 1,5 bulan. Iya, 1,5 bulan. Kita tanam di tanggal 22 Agustus. 21 September ya. September di bulan lalu. 21 Agustus. September 1 bulan. Oh iya, betul. Oktober. Ini kan Oktober. Ini kemarin. Itu gosong. Seminggu yang lalu asli memang panasnya luar biasa. Dari BMKG juga udah ada ngasih warning kan, bakal ada peningkatan suhu. Benar, 1 minggu kemarin begitu panasnya terik. Gosong, porang nggak tahan. Terakhir inilah kita pasangi paranet kan, mungkin udah aman gitu. Ya. Tapi jangan salah juga, dia ada 4 macam jenis yang sama. Jenis yang sama bentuknya. Dia ada iles-iles, ada walur, ada suwak, ada porang. Nah, yang porang ini untuk membedakannya yang pertama,
Ya kan, yang pertama ini pinggiran daunnya ini warnanya pink. Pinggiran daun ini kalau masih muda. Kalau masih muda. Ya, kalau dilihat kan ada warna-warnanya Warna-warna pink, pink, ya, iya. merah muda kan. Terus yang kedua, ini bintik-bintik putihnya ini jarang-jarang. Nah, kayak gini, jarang-jarang kan, semua jarang-jarang. Dia cenderung kalau udah besar pohonnya ini garis gini. Nah, Kalau masih kecil yang titik-titik kan. kalau masih kecil titik-titik, tapi dia jarang. Terus satu lagi yang nggak ada di tumbuhan lain itu dia ada kataknya di sini yang saya bilang tadi, ada bulbil ya. Ada bulbil. Kalau di tanaman lain itu nggak ada bulbilnya, nggak ada kataknya yang dibilang tadi itu. Berarti bisa dilihat kalau macam aku balik ke Papua kan bisa lihat kalau ini Iya, berarti betul. itu porang. Betul. Kalau ada bulbilnya di sini itu namanya porang. Kalau tengok kayak gini banyak nanti kan. Ada Bener. itu kayak gini. Belum tentu porang. Iya, Belum kayak tentu gini. porang. Berarti bisa dibedakan dari sini aja. Kan dari lebih puas kataknya. nengok langsung gitu. Di usia 3 bulan dia udah muncul. Nah, usia 2 bulan ini kan masih baru calon karena baru umur 1 bulan lebih aja. Jadi gini ya bang, ini masih muda jadi kayak gini ya masih. Dia begini. masih begini. Kalau udah ini warnanya nanti kayak gini. Iya, betul. Dia warna coklat. Warna coklat. Itu udah lumayan ya. Dia tergantung dari pohonnya. Ini kan pohonnya karena tunas pertama masih kecil. Kalau udah di tunas kedua, ketiga nanti mungkin udah besar kan, lebih besar. Jadi kataknya juga lebih besar nanti. Gitu. Pantesan. Katanya Iya. iya. Jadi kalau mau dibedakan itu aja bang. Nah, ini aja dari katak. Karena tumbuhan lain yang bentuk jenisnya sama itu nggak ada kataknya, cuma porang yang ada kataknya. Nah, yang punya nilai jual tinggi itu cuma porang, yang lainnya itu nggak ada nilai jualnya. Itu dijual ke Kalau kata ini nggak bisa dikonsumsi, nggak bisa diproduksi, dia hanya bisa dijual untuk ditanam. Tapi kalau umbinya tadi baru kita jual untuk dikonsumsi, untuk kebutuhan produksi. apa beda harganya kata dengan ini? Nah, kalau beda. Jadi umbi ini juga, ya umbi yang dihasilkan juga bervariasi. Variasinya tuh gini, bisa kita jual dengan umbi bibit. Kalau umbi bibit kan yang kita jual itu di bawah berat dari umbi produksi yang saya bilang tadi. Kalau umbi produksi itu kan 7 on ke atas. Kalau 7 on ke bawah kita jual itu umbi bibit. Jadi banyak juga orang yang mau nanam dari umbi. Karena semakin, kayak saya bilang tadi, semakin besar yang kita tanam, semakin cepat besar juga buahnya. Harganya bedanya sama kata ini di pasaran itu berkisar antara 200.000 sampai 300.000 per kilogram. Per kilo ya? Nah, kalau ukuran besar kecil yang namanya kata itu biasanya sama harganya, cuma hanya yang membedakan itu jumlahnya. Tapi kalau umbi bibit itu biasanya umbi bibit yang di bawah 7 on ya, itu dijual harga kisaran 25.000 sampai 45.000 per kilogram. Nah, umbi bibit. Tapi kalau umbi produksi itu sekarang ya tergantung pasaran sekarang mungkin di harga 7.000 per kilogram ya, 7.000. Jadi ya bisa kita kalkulasi lah, kalau harga umbi produksi misalkan 7.000 nih sekarang, 7.000 kita tanam 1 hektar itu rata-rata kalau dengan jarak tanam normal itu kurang lebih 40.000 pohon. Kalau 40.000 pohon dikali rata-rata 2 musim, ini kan baru satu musim namanya ya. Nanti setelah panen kita tanam lagi, terus baru panen, itu baru 2 musim. Nah, 2 musim itu kita bilang lah rata-rata itu di ukuran 2 kg. 2 kg dikalikan 40.000 pohon berarti 80 ton. Kalau 80 ton dikalikan harga 7.000 udah berapa duitnya? Nah, bisa dihitung sendiri ya. Kurang lebih di 560 juta kan. Nah, 560 juta belum lagi dari kata yang kita hasilkan. Kata kan yang kita hasilkan berarti 2 musim kita tanam. Yang pertama minimal kita dapat 3 butir. Di musim kedua itu bisa kita bilang ya, kita sebutlah minimal itu 6 butir. Berarti 9 butir rata-rata per pohonnya. Dikalikan 40.000. Dikalikan 40.000 pohon, baru dibagi per kilogram rata-rata kita bilang lah 350 atau 300 butir. 40.000 dikali 9 dikalikan
berarti 360.000 butir dibagi 300 ya kurang lebih ada 1,5 ton lah ya. 1,5 ton dikalikan harga 200.000, udah 300 juta ditambah 500 juta itu tadi ya kurang lebih 1 hektar kita bisa dapat 800 juta. Itu hitungan kasar gitu bilang. 1 hektar lagi 2 musim. 2 musim. Jadi kita bilang lah 1 musim ini 1 tahun, berarti 2 musim kita nunggu 2 tahun. Ya hitung-hitung gimana ya, investasi di pertanian. Iya, iya. Investasi di pertanian. Kalau di pertanian ini enaknya begini, kita pikiran itu bisa lebih fresh gitu kan, apalagi namanya kita hobi kan. Ini cuma porang aja kan? Hanya porang, semua porang. Sampai di sana? Itu porang juga semua. Yang ada di Paranet ya, itu yang ditanami cabai itu. Ada juga jahe merah sebenarnya itu. Cuma nyoba-nyoba yang kemarin. Nah, jahe merah nggak banyak. Sedikit campurin tanam. Ini kita mesti punya 3 tumbuh, yang pertama mati. Dia ganti-gantian. Ini yang kecil. Yang kecil yang pertama. Yang kecil pertama. Inilah dia. Nah, ini yang pertama, ini tunas kedua. Mana yang kecil ini? Nah ini yang udah miring. Ini tunas kedua. Kalau ketiga, ini yang pertama tuh. Begitu tumbuh tunas ketiga, yang pertama nanti mati. Langsung layu deh. Layu mati. Oke, sahabat tani, itu tadi hasil perbincangan kita dengan Bapak Victor dari Polda Papua. Jadi beliau kesini memang khusus berkunjung untuk tentang budidaya di masyarakat Sumatera Utara. Jadi dari Polda Papua sendiri itu mengirim 14 personil khusus ke Sumatera Utara yang disebar di 14 kabupaten. Jadi 1 kabupaten 1 orang, 1 personil. Jadi kebetulan beliau tadi berkunjung ke kebun kita. Setelah itu kebetulan beliau di sini selama 1 tahun. Jadi inilah lahan porang kita di lahan yang keempat ya, di lahan yang keempat. Ini di sini ada yang kita tanam dari bibit spora seluas kurang lebih 2.400 meter persegi. Yang kita tanam dengan jarak rapat 15 cm bibit spora. Jadi kurang lebih populasinya itu sekitar 40.000 pohon. Sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam porang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.